jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bersyukur kita bisa kembali lagi bersekutu di dalam Tuhan, walaupun kita berada di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Benar, bahwa hanya dekat Allah saja kita akan mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh menikmati setiap puji-pujian yang akan kita naikkan bersama di dalam kebaktian doa malam pada hari ini. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan dipenuhi oleh hadirat-Mu senantiasa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sungguh indah ketika kami merasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Ku mengangkat Tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Bawa kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar Engkau berkata-kata kepada kami. Ku rindu mendengar Suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Benar ya Tuhan, kami selalu rindu dekat dengan Engkau. Kami selalu rindu berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengundang Engkau sungguh-sungguh menjamah setiap kami pada malam hari ini. Meskipun kami terpisah oleh jarak, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus mampu bekerja melawat setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang rindu akan Engkau. Kami percaya ya Tuhan,
Engkau sungguh-sungguh menjamah setiap kami di rumah kami masing-masing. Beracaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Kami siap diberkati oleh Engkau. Kami siap menikmati hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh indah kalau kita senantiasa mengalami Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita memiliki kerinduan kepada Tuhan, dengan segenap hati menyembah Tuhan, maka kita akan merasakan betapa damai sejahteranya hidup bersama dengan Tuhan. Inilah rinduku kepadamu ya Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau lebih dalam lagi. Dan kami mau memberikan hati kami dan jiwa kami seluruhnya kepadamu. Inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami mau serahkan kepadamu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Katakan bersama, ku berikan hatiku dan jiwaku kepadamu ya Allah. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya Tuhan hanya kepadamu. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rindu kami kepadamu Tuhan. Segenap hati kami menyembah Engkau. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Dengan seluruh hidup kami mau berikan kepadamu Tuhan. Seluruh
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pujian yang baru kita naikkan, mari kita sungguh-sungguh mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan segala pelayanan gerejawi yang dilakukan oleh gereja kita. Pertama-tama mari kita berdoa untuk para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para majelis dan aktivis GKI Palembang yang terus melayani di masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa untuk setiap mereka. Kita doakan untuk kesehatan mereka. Kita doakan untuk setiap persiapan-persiapan yang dilakukan, agar sungguh-sungguh melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan, nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa untuk hal ini. Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami membawa pelayanan gereja kami kepadamu. Kami mau menyerahkan setiap kami, hamba-hamba Tuhan, para majelis, aktivis gereja yang terus terlibat pelayanan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri mereka, pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau yang terus menolong mereka, Engkau yang terus memberikan kesehatan kepada hamba-hamba-Mu, kepada aktivis-aktivis ini yang tetap dengan setia melayani Tuhan meskipun dalam kondisi yang tidak mudah ya Tuhan. Kami berdoa untuk kerohanian mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan pribadi yang mungkin juga mereka alami. Tuhan tolong, Tuhan hadirlah bersama-sama dengan setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap persiapan-persiapan pelayanan yang dilakukan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Roh Kudus berkarya kepada setiap hamba-hamba-Mu ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka mempersiapkan setiap bahan-bahan, setiap materi-materi yang akan disampaikan dalam pelayanan-pelayanan yang ada secara online. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh majelis, dan juga seluruh aktivis GKI Palembang ke dalam tangan kasih setia Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa juga untuk proses pembuatan ibadah online dan juga renungan online yang terus dilakukan oleh gereja kita. Mari kita berdoa biarlah di dalam setiap proses yang dikerjakan, Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya setiap alat-alat yang digunakan bisa berfungsi dengan baik dan sungguh-sungguh proses pembuatan ibadah online dan juga renungan online bisa berjalan dengan baik. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa untuk proses pembuatan ibadah online dan juga renungan online yang terus dilakukan oleh gereja kami. Tuhan, meskipun kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kami bersyukur ada teknologi yang bisa membantu kami tetap beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk proses rekaman, proses editing yang dilakukan di dalam persiapan-persiapan ini, dalam pembuatan ibadah online dan renungan online. Biarlah Engkau juga turut campur tangan, Engkau bekerja di dalamnya, Engkau menolong semuanya bisa berjalan dengan baik. Setiap alat-alat yang digunakan bisa berfungsi dengan baik. Setiap perangkat-perangkat yang digunakan bisa berfungsi dengan maksimal. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya ini kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari kita berdoa untuk kerohanian para pelayan Tuhan. Setiap pelayanan Tuhan melakukan pelayanan di setiap minggu-minggunya. Mari kita berdoa biarlah bukan hanya mempersiapkan diri untuk melayani orang lain, tetapi mari kita juga berdoa biarlah setiap pelayan Tuhan yang terus melayani juga mempersiapkan kerohanian mereka sehingga mereka juga tetap mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Mereka mengalami pertumbuhan rohani secara pribadi dan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk kerohanian pelayan Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk kepercayaan yang Kau berikan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami. Ya Tuhan, begitu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan di dalam pelayanan. Tetapi kami rindu ya Tuhan, biarlah setiap pelayan-pelayan Tuhan tidak mengalami kekeringan rohani.
Biarlah setiap pelayan-pelayan Tuhan juga mengalami pertumbuhan rohani dalam diri mereka pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika mereka melayani, sungguh-sungguh pelayanannya adalah pelayanan yang penuh dengan motivasi yang murni, pelayanan yang penuh dengan urapan yang daripada Tuhan. Karena kami sudah mengalami Tuhan dan kami mau membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang lain, kepada jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas, banyak kekurangan di sana sini. Tetapi biarlah kami sungguh-sungguh terus mengandalkan Engkau, Allah yang telah memberikan anugerah pelayanan yang indah bagi setiap kami pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, kami rindu terus mengalami pertumbuhan rohani di dalam kami melayani Engkau. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari buka hati kita untuk mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu adalah firman yang hidup dan berkuasa. Dia sanggup mengubahkan setiap kita. Oleh karena itu, mari lembutkan hati kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, agar kita sungguh-sungguh semakin hari semakin serupa dengan Kristus, setiap hari melakukan kehendak-Nya. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini kami Tuhan, bentuklah kami. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini kami Tuhan, bejana kasih. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Bentuklah kami ya Tuhan melalui firman. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku.
Shalom, selamat malam Jemaat GKI Palembang yang saya kasihi dalam Tuhan. Bersyukur pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa malam ini. Dan sepanjang bulan ini kita membahas banyak hal berkaitan dengan keluarga, termasuk juga baik dalam tema-tema kebaktian umum maupun tema-tema di dalam kebaktian doa. Dan pada malam ini kita akan membahas satu topik atau satu tema, yaitu hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Tuhan untuk menolong kita di dalam perenungan dan pembacaan firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk boleh menuntun dan menolong kami dalam menjalani dan mengarungi hidup ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah kami punya satu kerinduan yang dalam untuk hidup mentaati firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang menolong memampukan kami, supaya kami bukan saja menjadi orang-orang yang mendengarkan firman, tapi juga orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati waktu ini Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan di dalam anugerah boleh berbicara kepada kami, secara khusus kepada kami sebagai papa, sebagai ayah di dalam keluarga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk melayani dan pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. So sekali sebagai dasar bagi pemberitaan firman pada malam ini, saya mengajak saudara sekalian untuk melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama kita melihat di dalam surat Efesus pasal yang ke-6. Kita melihat ayat yang keempat. Surat Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Satu bagian lagi kita lihat di dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-21. Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu ada suatu pemahaman umum yang ada di dalam masyarakat, bahwa tugas seorang ayah atau seorang papa adalah mencari nafkah atau mencari uang. Sementara seorang ibu atau seorang mama adalah mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga termasuk di dalamnya adalah mendidik anak. Sekarang pemahaman yang demikian membuat ayah atau papa itu hanya sebagai penyedia materi bagi kehidupan keluarga. Sehingga ayah kurang meluangkan waktu bersama-sama dengan anak-anak. Sekalian banyak orang kurang menyadari bahwa kurangnya kehadiran dan peran ayah atau bapak di dalam kehidupan anak-anak justru menimbulkan persoalan yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan dari seorang anak. Mantan Menteri Sosial yang sekarang kemudian menjadi Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa, pernah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara peringkat ketiga di dunia yang anak-anaknya tidak merasakan kehadiran ayah atau bapak. Fenomena fatherless home atau keluarga tanpa ayah bukan hanya soal tidak adanya atau tidak hadirnya seorang papa, seorang ayah di dalam sebuah keluarga. Tapi juga termasuk keluarga di mana seorang ayah itu tidak berfungsi dengan optimal atau seorang ayah tidak menjalankan perannya dengan baik. Sekalian, Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mencatat dampak dari tidak hadirnya, tidak berfungsinya ayah dalam sebuah keluarga. Dan hasilnya sekalian cukup mengejutkan, cukup memprihatinkan. Antara lain ada 63% kasus bunuh diri di kalangan pelajar dilakukan oleh anak yang mengalami fatherless home.
Lalu 70% dari remaja yang dihukum penjara ternyata berasal dari keluarga yang mengalami fatherless home atau tidak adanya atau tidak hadirnya ayah dalam keluarga. Sebanyak 85% pelaku kenakalan remaja ternyata berasal dari keluarga yang mengalami fatherless home. Sekitar 90% anak jalanan ternyata berasal dari keluarga yang fatherless. Bahkan data lembaga tersebut juga menyebutkan bahwa 80% pelaku pemerkosa ternyata berasal dari keluarga yang fatherless. Dan 75% pengguna aktif narkoba berasal dari keluarga yang fatherless. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi dari survei ini memperlihatkan ada satu dampak yang sangat serius. Tak kala seorang papa, seorang ayah tidak hadir di tengah-tengah keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu vitalnya peran seorang ayah dalam keluarga, sehingga dapat kita bayangkan apa jadinya gereja, bahkan negara yang generasi penerusnya dibesarkan di dalam keluarga yang orang tuanya, secara khusus papanya atau ayahnya, tidak berperan secara maksimal, secara optimal, atau tidak menjalankan perannya dengan baik, bahkan tidak hadir di tengah-tengah kehidupan daripada anaknya. Memang tidak mudah untuk mendidik anak-anak di zaman now, zaman sekarang ini. Karena sebagai papa, sebagai ayah, kita tidak dapat terus-menerus bersama dengan mereka. Namun sebagai papa, sebagai ayah, kita tetap dapat mengusahakan dan meluangkan waktu bersama dengan anak-anak kita dan mendidik mereka sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dari firman Tuhan. Harus kita akui bahwa banyak hal yang dapat mempengaruhi kehidupan daripada anak-anak kita. Baik itu teman-teman, lingkungan, televisi, ataupun internet yang belum tentu punya dampak yang baik bagi pertumbuhan kehidupan mereka. Justru karena inilah maka peranan seorang ayah sangat penting dan sangat sentral. Anak-anak memang tidak memerlukan kita sebagai ayah yang sempurna, namun kita bisa menjadi ayah yang lebih baik. Kita harus menjalankan peranan kita sebagai papa, sebagai ayah yang baik bagi anak-anak kita. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kebapaan, fatherhood dengan segala kehormatannya adalah dengan kita menjadi ayah, menjadi papa yang baik bagi anak-anak kita. Terus kalau figur ayah seperti apakah yang diajarkan oleh Alkitab? Hari ini kita akan membahas topik berdasarkan Efesus pasal 6 ayat 4 dan Kolose pasal 3 ayat 2. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 4 tadi dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran, di dalam disiplin, di dalam nasihat atau instruksi dari Tuhan. Juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudaraku, jika kita memperhatikan kitab suci, kita melihat tidak ada perintah khusus yang diberikan kepada ibu mengenai mendidik anak. Sebaliknya kalau kita memperhatikan bacaan Alkitab tadi, 2 kali Rasul Paulus menasihatkan para papa atau para ayah untuk tidak membangkitkan, tidak memprovokasi kemarahan dan juga tidak menyakiti hati anak-anak. Tetapi justru mendidik mereka di dalam ajaran, di dalam disiplin, di dalam instruksi atau nasihat Tuhan. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya, mengapa perintah untuk mendidik anak ditugaskan khusus kepada bapak dan bukan kepada ibu? Jika kita perhatikan baik-baik, Paulus tidak mengatakan tugas mendidik anak adalah hanya atau semata-mata tugas ada seorang ayah, tapi juga adalah tugas seorang ibu. Kalau kita membandingkan dalam perjanjian lama, kita melihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, kita tahu ini adalah Shema Israel yang mengatakan, hai Israel dengarlah. Jadi kita melihat ketika dikatakan hai Israel dengarlah, itu bukan saja mencakup bapak-bapak, tapi juga mencakup ibu-ibu. Jadi tugas untuk mengajar, mendidik, itu bukan hanya tugas seorang ayah, tapi juga seorang ibu. Memang tugas ayah atau tugas papa pertama dan yang utama adalah mendidik anak di dalam masalah kerohanian.
Efesus pasal 6 ayat 4 tadi mengatakan, didiklah mereka di dalam ajaran, disiplin, di dalam instruksi, nasihat Tuhan suruh. Kalau kita melihat kata yang muncul itu bapak-bapak, kalau kita memperhatikan agak sedikit menarik perhatian kita, kata hai bapak-bapak itu. Karena pada bagian sebelumnya diperintahkan anak-anak untuk mentaati orang tua, pasal 6 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa Paulus mengatakan kepada anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan orang tua. Istilah orang tua itu lalu diterangkan di dalam ayat pasal 6 ayat yang kedua. Diterangkan ayah dan ibu. Namun pada saat membicarakan mengenai responsibility, tanggung jawab orang tua kepada anak, Paulus hanya menyebutkan bapak atau ayah. Bukan dalam bentuk jamak orang tua. Tidak ada tambahan kata ibu di situ. Jadi sepertinya dikhususkan perintah ini kepada bapak-bapak. Hal ini bukan berarti bahwa ibu tidak terlibat di dalam pendidikan rohani anak-anak mereka. Mereka justru yang secara praktis lebih terlibat. Oleh karena apa? Sebagian besar waktu ibu ada di rumah dan mereka mengasuh anak-anak. Tetapi pemunculan kata sebutan bapak-bapak menunjukkan ada sebuah konsep teologis, satu kebiasaan pada masa lalu bahwa tanggung jawab utama dari seorang bapak adalah untuk bagaimana membina kehidupan rohani anak-anak mereka. Memang kita tahu bahwa bapak-bapak tidak mempunyai cukup banyak waktu karena mereka harus bekerja di luar rumah. Namun mereka diberi hak istimewa, diberikan satu kehormatan untuk menjadi pendidik, untuk menjadi imam, untuk menjadi guru rohani yang penting dalam kehidupan keluarga mereka. Seorang papa tidak harus pandai berbicara. Seorang papa juga tidak harus pandai untuk berkhotbah. Tapi dia harus memberikan perhatian yang besar sekali kepada masalah kerohanian anak-anaknya. Seorang ayah tidak perlu terlibat secara detail dalam kehidupan anak-anaknya. Tapi dia harus memastikan terciptanya suatu suasana rohani di dalam rumah. Dia harus memantau bagaimana anak-anaknya menjalankan disiplin rohani yang baik. Bagaimana dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang papa mengarahkan anak-anak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Karena itu ya saudaraku yang terkasih dalam tugas yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa tugas utama dari seorang papa adalah memberikan perhatian yang besar kepada masalah hidup rohani dari anak-anaknya. Yang kedua, saudaraku, seorang ayah tidak boleh menyalahgunakan otoritasnya. Kalau kita membaca disebutkan dalam bagian firman Tuhan ini, hal yang menarik dari teks ini adalah pemunculan bentuk perintah negatif, larangan. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Dan janganlah sakiti hati anak-anakmu. Perintah jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu ini bahkan diletakkan di bagian awal sebelum perintah, didiklah dan ajarlah mereka di dalam nasihat Tuhan. Ini jelas menunjukkan ada satu penekanan penting yang ditekankan oleh Paulus. Hal ini memang juga mungkin menyiratkan sebuah kesalahan umum yang terjadi yang dilakukan oleh para ayah pada masa itu. Ada yang mengatakan sebagian besar penafsir mengaitkan larangan ini dengan hukum patria potestas atau kuasa kedaulatan dari seorang ayah yang berlaku dalam budaya orang Romawi pada waktu itu. Menurut hukum ini, seorang ayah itu mengontrol. Seorang ayah itu memiliki semua barang dan orang yang berlindung di bawah atap rumahnya. Kekuasaannya itu hampir mutlak. Dia bahkan berwenang untuk menjatuhkan hukuman mati bagi orang lain di dalam keluarganya atau menjual anak-anaknya sebagai budak. Dan di tengah situasi seperti ini, penyalahgunaan kuasa otoritas itu sangat mungkin dan sangat mudah terjadi. Tetapi Paulus menasihatkan orang tua Kristen, khususnya para ayah. Para ayah Kristen tidak berlaku demikian atau berbeda dengan berlaku seperti orang-orang dalam budaya orang Romawi itu. Mereka tidak boleh membangkitkan amarah
di dalam hati anak-anak mereka. Secara hurufiah, kata ini dikatakan jangan memprovokasi anak-anakmu untuk marah. Atau mungkin disebutkan sakit hati oleh karena perilaku, oleh karena perbuatan dari papa, dari ayah mereka. So, sekali Paulus tentu saja tidak melarang ayah untuk memarahi, untuk mendisiplinkan anak-anak mereka. Dan dalam beberapa kasus kita melihat bahwa kemarahan itu perlu. Kemarahan itu penting agar anak-anak itu tidak menyimpang daripada jalan yang dikehendaki sungguh. Tapi Paulus juga tidak mengatakan ayah boleh menyalahgunakan wewenang bagaimana mendisiplinkan anaknya. Memang tidak ada disiplin yang secara langsung bisa terasa enak bagi anak-anak. Kadang-kadang waktu kita marah sama anak-anak merasa sedih dan susah hati. Tetapi itu juga kadang-kala diperlukan supaya anak-anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya. Tetapi kita tidak boleh memprovokasi anak kita sehingga kita kemudian membuat mereka jadi akhirnya sakit hati kepada kita. Yaitu kita tidak menyalahgunakan wewenang kita yang mengakibatkan kemudian dengan wewenang itu kita menyakiti anak-anak kita. Bagaimana seorang ayah dapat menyalahkan wewenang ataupun tidak menjalankan perannya dengan baik? Pertama, saudaraku, mungkin saudara pernah mendengar ada sebuah ungkapan, ada sebuah aturan. Ada dua hukum. Yang pertama, papa itu selalu benar. Hukum yang kedua adalah kalau papa salah, kembali kepada hukum yang pertama, papa selalu benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat sekarang kala orang tua menggunakan wewenangnya untuk memaksa anak mematuhi aturan yang dibuatnya. Tetapi sang papa sendiri ternyata tidak menjalankan aturan itu. Dalam hal ini kita tahu papa tidak menjalankan perannya memberi contoh, menjadi model, memberi teladan bagi anak-anaknya. Namun tak kala papa atau sang ayah tidak melakukan aturan yang dibuatnya, dia tidak pernah merasa salah, tidak pernah meminta maaf, dan mengaku memang dia salah. Di dalam budaya timur, ayah yang mengaku salah dan meminta maaf kepada anak-anaknya sangat jarang kita dengar. Seolah-olah kalau orang tua atau papa mengaku salah dan meminta maaf kepada anak-anaknya, itu seakan-akan itu mengurangi otoritas daripada ayah. Padahal tidaklah demikian. Siapakah yang di antara kita sebagai ayah, sebagai papa, yang tidak pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya? Justru dengan seorang papa yang berbuat salah, kemudian mengaku salah, meminta maaf karena dia tidak melakukan apa yang dia tugaskan atau dia atur, begitu aturan yang dilakukan untuk anak-anaknya, maka kita melihat justru anak-anaknya bisa belajar mengenai integritas hidup. Kalau salah, ya salah. Kalau salah, ya harus mengaku salah dan meminta maaf. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, wewenang orang tua diberikan oleh Tuhan bukan untuk memprovokasi anak-anak sehingga anak-anak sakit hati. Tapi wewenang yang diberikan Tuhan kepada orang tua, yaitu bagaimana orang tua bisa memberikan pendidikan rohani yang baik bagi anak-anaknya. Yang kedua, saudaraku, ternyata ada cara hal yang kita lakukan sebagai ayah, sebagai papa, yang membuat kita itu bisa berpotensi membangkitkan kemarahan anak. Yaitu pada umumnya kita sebagai papa itu tidak suka basa-basi. Sewaktu saya atau kita sebagai papa menegur anak, yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang bersifat rasional, to the point. Saya atau kita menyampaikan apa yang kita lihat sekaligus teguran kepada dia. Apa yang seharusnya ia perbuat. Tidak ada kata-kata pembukaan, tidak ada kata-kata penutup, langsung kepada isinya. So, kata-kata seperti ini itu seperti satu belati yang menusuk di dalam hati daripada anak-anak. Hal inilah yang bisa membangkitkan kemarahan, sakit hati dari anak-anak. Karena kita tidak pernah basa-basi, kita tidak pernah ngomong hal-hal yang lain dulu baru mengingatkan anak-anak. Tapi kita langsung mengingatkan anak-anak, langsung marah. Sehingga kemudian kemarahan itu menyakiti anak-anak kita. Yang ketiga, saudaraku, pada umumnya kita sebagai papa atau sebagai ayah,
menunggu terlalu lama untuk menegur anak-anak kita. Kita biasanya itu tidak langsung menegur anak-anak kita sampai dia mengulangi perbuatannya beberapa kali. Masalahnya adalah pada waktu kita menyampaikan teguran, ada kalanya emosi kita, ada emosi yang dengan kemarahan. Kemarahan kita sudah menanjak mengingat ini kesalahan yang bukan satu kali. Sudah berkali-kali dilakukan. Akibatnya nada bicara kita menjadi tinggi dan kata-kata yang kita keluarkan juga lebih keras, lebih tegas, bahkan juga barangkali lebih pedas. Dan ini mungkin bisa menyakiti hati anak-anak kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang keempat kita melihat diri kita sebagai anak yang punya potensi membangkitkan kemarahan pada anak adalah karena kita terlalu jauh melihat terlalu jauh, mengantisipasi ke depan. Oleh karena kita memikirkan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi bila mereka terus melakukan kesalahan, maka bobot teguran kita menjadi lebih berat. Sebagai akibatnya mereka merasa bahwa teguran kita itu terlalu keras, kadangkala seakan-akan menyudutkan mereka. Sebagai kesimpulan, anak melihat kita sebagai dua pribadi. Di satu sisi mereka melihat kita papa sebagai figur penyayang yang sangat hangat, tetapi di pihak lain atau di sisi yang lain mereka melihat kita sebagai figur otoritas yang dingin. Kedua sosok ini seakan-akan terpisah dan tidak menyatu dalam pribadi kita sebagai seorang papa atau seorang ayah. Berbeda dengan kita yang menampakkan dua figur berbeda, hangat dan dingin. Umumnya para mama itu bisa merangkumkan keduanya dalam satu pribadi. Sewaktu marah, mama itu tidak kehilangan sisi kehangatannya. Sehingga anak-anak tetap merasa bahwa ibu yang tengah memarahi mereka adalah ibu yang juga menyayangi mereka. Di satu sisi marah tapi sekaligus menyadari bahwa kemarahan ibu itu sebagai satu hal yang menunjukkan bentuk kasih sayang ibu kepada mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ibu itu punya satu hal yang indah, yang menarik yang kita sebenarnya sebagai para ayah bisa belajar. Yaitu bagaimana ibu menjalin relasi dengan anak-anak yang bukan saja kuat tapi ringan. Tidak serius, hal-hal yang bersifat hari-harian, bersifat bagian hidup sehari-hari dari anak-anak. Yang mereka bisa punya waktu di mana mereka bisa bersenda gurau sama anak-anak, membicarakan hal-hal yang sepele, tidak hanya hal-hal yang sifatnya rumit ya. Seringkali kalau kita melihat orang tua khususnya papa itu cenderung berbicara dengan anak menyangkut hal-hal yang serius. Sehingga dapat dikatakan pembicaraannya lebih sifatnya diskusi. Kita melihat kalau ibu lebih terbuka diri atau membuka diri selebar-lebarnya kepada anak untuk melihat anak-anak sebagai seorang manusia apa adanya. Tapi papa seringkali lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang diskusi yang lebih keras, ya, lebih serius. Saya kira pada umumnya wanita lebih nyaman untuk mengekspresikan perasaannya ketimbang para pria. Saya perhatikan kalau semu menegur anak atau berbicara kepada mereka, dengan alamiah dia dapat memperlihatkan luapan perasaannya. Baik itu kekesalan, kesedihan, dan juga ketakutannya. Saya kira keterbukaan ini membuat anak lebih dekat kepada mama dan juga lebih dapat menerima didikan sebenarnya dari mama. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kita sebagai para ayah, sebagai bapak, untuk berhati-hati di dalam kita menjalankan tugas dan peran kita sebagai ayah di tengah-tengah keluarga. Kita mesti memberi perhatian yang besar akan hal ini, sebab apa yang kita sampaikan, ajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak kita berkaitan erat dengan Tuhan sendiri. Singkat kata saudara sekalian, bahwa ada potensi yang besar anak mengidentifikasi materi, ajaran kita dengan kita yang mengajarkannya. Akhirnya kita melihat anak bukan saja tidak suka dengan kita yang mendisiplinkan, anak pun tidak suka dengan apa yang kita ajarkan, yakni tentang Tuhan dan firman-Nya. Sewaktu anak itu menolak kita, dia pun menolak Tuhan yang kita ajarkan kepadanya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Kita sebagai papa, sebagai ayah harus sangat berhati-hati dan kita harus menjalankan peran kita dengan baik. Bagaimana kita melihat sisi dari anak kita. Jangan kita sampai menggunakan otoritas kita kemudian kita melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan amarah, menyakiti hati anak-anak kita. Kita sadar kadang-kala sebagai papa kita juga banyak sekali mengalami kegagalan. Kita tidak menjalankan peran kita sebagaimana yang seharusnya, yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Namun kita belum terlambat untuk berbenah diri. Seorang filsuf Tiongkok Confucius pernah berkata, kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Memang kita bukanlah ayah yang sempurna. Kita bukanlah ayah yang tidak pernah gagal. Tetapi kita belajar untuk bangkit kembali dari kegagalan dan kembali mengambil peran kita sebagai ayah, sebagai papa, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan tuntut dari kita sebagai seorang ayah atau seorang papa. Tidak ada kata terlambat untuk itu. Mari kita ambil peran kita kembali sebagai ayah yang berperan penting di dalam hidup anak-anak kita. Kita adalah pengajar, kita adalah teladan bagi hidup anak-anak kita. Kita juga bisa mendidik, mendisiplinkan anak-anak kita sesuai dengan ajaran dan nasihat dari Tuhan. Namun jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan, wewenang kita, otoritas kita sebagai orang tua yang membuat hati anak-anak kita terluka dan mereka kemudian menolak bukan saja pendisiplinan kita, tapi menolak apa yang kita ajarkan kepada mereka. Mari kita minta Tuhan menolong kita, biar Tuhan juga memberi kepada kita sebagai seorang ayah, seorang papa, kekuatan, kesabaran, kasih, hikmat, wibawa untuk menjalankan peran kita sebagai papa dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sadar sebagai seorang papa, seorang ayah. Kami juga penuh dengan kelemahan dan penuh juga dengan kegagalan. Kami sadar tidak jarang kami tidak menjalankan peran kami dengan baik. Bahkan kami tidak meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami. Kami mungkin sibuk dengan kegiatan-kegiatan aktivitas di luar, bekerja, mencari nafkah, melayani Tuhan. Namun kami mengabaikan hal yang terpenting. Kami juga perlu memberikan perhatian bagi anak-anak kami. Anak-anak kami bukan saja butuh soal materi, tapi mereka juga membutuhkan kehadiran kami sebagai seorang ayah, seorang imam, seorang pengajar, seorang teladan, seorang model bagi hidup mereka. Tuhan, pakailah hidup kami, supaya melalui hidup kami, anak-anak kami boleh belajar tentang Tuhan, dan sungguh-sungguh mereka boleh dari sejak kecil dididik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan, berilah kepada kami hikmat. Sebagai orang tua kami tidak menyalahgunakan otoritas, wewenang. Sehingga kemudian kami menyakiti hati anak-anak kami. Memprovokasi anak-anak kami untuk marah. Tapi biarlah kami sungguh dengan kasih sayang yang dari Tuhan. Sebagai Bapa kami diberikan kesabaran oleh Tuhan. Untuk boleh mengarahkan anak-anak kami. Memimpin anak-anak kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami adalah teladan bagi anak-anak kami. Biarlah mereka boleh melihat hidup kami, bagaimana iman kami, bagaimana kerohanian kami, bagaimana perilaku hidup kami, baik ada di rumah maupun di luar rumah. Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Musa Chandra. Biarlah setiap orang tua sungguh-sungguh bisa mempraktekkan kasih itu kepada setiap anak-anak sehingga tidak memunculkan amarah atau sakit hati di hati anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan kembali doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 16 dan 18 sampai 21 akan menjadi dasar kita
berdoa lebih lagi kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh indah kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah ketika kita berdoa, kita punya iman bahwa meskipun banyak hal yang susah kita jalani hari-hari ini, tetapi ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, ada Tuhan yang selalu bersedia menolong kita. Oleh karena itu mari kita terus berharap kepada Dia, mari kita berseru hanya kepada Tuhan, Tuhan yang kuasanya sungguh besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Hanya Kau Tuhan penolongku, Engkau selalu setia bersama dengan kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan, Kau setia menolong kami. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, Sungguh kami percaya padamu. sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, kasus COVID-19 di Indonesia hingga hari ini masih belum tuntas. Tapi kita bersyukur Pak Jokowi melalui Instagramnya menceritakan bahwa ada sebuah lembaga Ejikman yang sudah mendapatkan data mengenai 7 urutan genom lengkap virus corona. Bapak Ibu Saudara, hal ini berguna untuk pengembangan vaksin bagi dunia termasuk Indonesia. Mari kita terus doakan agar komunitas peneliti dapat terus bekerja untuk menemukan obat dan terapi yang efektif bagi pengobatan COVID-19 ini. Mari kita buka suara bersama, kita berdoa.
Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu. Secara khusus kami berdoa, menyerahkan untuk lembaga peneliti dalam mengembangkan vaksin COVID-19. Ya Tuhan, sudah banyak korban jiwa, sudah banyak orang-orang yang harus terluka, sudah banyak orang-orang yang merasakan sakitnya ditinggal karena COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Engkau tolong setiap komunitas-komunitas yang meneliti, berusaha mengupayakan pengembangan vaksin untuk COVID-19 ini. Oh Tuhan, berikan mereka hikmat. Oh Tuhan, tolonglah mereka agar sungguh-sungguh melalui penelitian yang mereka lakukan, mereka bisa menemukan vaksin, mereka bisa menemukan terapi yang tepat untuk mengobati setiap orang yang sudah terpapar oleh COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, akan kuasa-Mu yang besar. Engkau sanggup memberikan hikmat-Mu itu kepada orang-orang yang bekerja mencari vaksin ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali berdoa. Mari kita terus berdoa untuk tim medis yang bekerja keras merawat setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Kita berdoa untuk mereka agar Tuhan berikan mereka kekuatan, agar Tuhan berikan mereka sukacita di dalam melayani setiap pasien-pasien yang dipercayakan kepada mereka. Kita berdoa juga untuk pasien-pasien yang sudah terinfeksi oleh virus ini. Kita doakan supaya mereka bisa semangat melawan virus ini dan mereka juga bisa tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka di situasi yang sulit ini. Mari kita berdoa untuk tim medis dan juga pasien COVID-19. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami terus berdoa untuk tim medis yang sudah bekerja, berjuang, merawat setiap pasien-pasien yang telah terinfeksi oleh COVID-19. Oh Tuhan, bukanlah hal yang mudah. Sangat berat dan menakutkan. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan yang ekstra kepada setiap tim-tim medis yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tolong mereka ya Tuhan, agar bisa sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam pelayanan yang mereka lakukan. Tolong mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka sukacita di tengah-tengah kesusahan dan kengerian yang harus mereka hadapi ini. Tolong setiap tim medis ya Tuhan, agar mereka juga memiliki daya tahan tubuh yang lebih kebal daripada orang-orang biasanya. Sehingga tidak ada lagi tim medis yang harus berjatuhan, yang harus gugur karena menangani pasien-pasien COVID-19. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang melawan COVID-19 ini, untuk mereka yang di rumah sakit, untuk mereka yang di klinik, untuk mereka yang di puskesmas, untuk mereka yang di rumah. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka semangat untuk menjalani hidup mereka, meskipun ada virus di dalam tubuh mereka. Tuhan, kami rindu Engkau hadir bagi setiap mereka yang telah menjadi pasien COVID-19. Berikan mereka damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berikan mereka hati yang berpengharapan kepada Engkau. Meskipun mereka mengalami kesakitan, tetapi izinkanlah mereka ya Tuhan tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui orang-orang yang mungkin dekat dengan mereka, yang merawat mereka atau memberikan penghiburan kepada mereka melalui teknologi yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah krisis yang mengerikan ini, setiap orang-orang yang telah terpapar oleh COVID-19 ini tetap teguh kepada iman kepada Yesus jika mereka adalah orang-orang Kristen.
Kami menyerahkan mereka sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pemerintahan kita, pemerintah Kota Palembang. Pada tanggal 8 April yang lalu, pemerintah sudah menaikkan anggaran untuk penanganan COVID ini menjadi 200 miliar, jumlah yang terbilang besar. Mari kita berdoa biar pemerintah Kota Palembang sungguh-sungguh bisa mendistribusikan dana ini tepat sasaran. Dan sungguh-sungguh dana ini bisa menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu berdoa secara khusus untuk pemerintahan kami, pemerintahan yang ada di Kota Palembang. Kami mendengar dan kami membaca di berita bahwa anggaran dinaikkan menjadi 200 miliar untuk penanganan COVID khusus di Palembang. Tuhan, kami berdoa biarlah dana yang ada ini sungguh-sungguh bisa dipakai dengan maksimal untuk menolong mereka yang sangat membutuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hati setiap orang-orang yang dipercayakan membagikan atau mendistribusikan dana ini sungguh-sungguh punya hati yang mengasihi orang lain, sehingga mereka tidak mengambil untuk keuntungan diri sendiri, tetapi untuk menolong orang-orang di sekitar mereka, menolong masyarakat Palembang agar bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 yang mengerikan ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Engkau sanggup memakai setiap orang-orang ini untuk dengan hikmat yang daripada Tuhan mendistribusikan dana ini tepat sasaran. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang baru saja dilantik, yaitu Laksamana TNI Yudo Margono dan juga Marsekal TNI Fajar Prasetyo. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan mereka hikmat dalam menjalankan tugas mereka, dalam menjalankan tanggung jawab mereka bagi negara kita. Kita doakan agar kebijakan-kebijakan yang akan diambil selalu tepat dan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 hari-hari ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin di dalam TNI Angkatan Laut dan juga TNI Angkatan Udara. Tuhan, kami berdoa untuk kedua hamba-Mu ini yang sudah dilantik oleh Presiden Jokowi. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka hikmat agar mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh murni mau melayani masyarakat, melindungi bangsa kami, melindungi negara kami Indonesia. Berikan mereka hikmat ya Tuhan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan, supaya sungguh apa yang mereka putuskan hanya untuk kebaikan bagi bangsa kami, bagi negara kami Indonesia yang tercinta. Berikan mereka kesehatan juga ya Tuhan, agar mereka bisa dengan maksimal melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka yang baru dipercayakan ini. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara membaca berita atau mendengar di televisi, beberapa hari yang lalu ada bencana puting beliung di Tulang Bawang, Lampung. Mari kita berdoa untuk masyarakat Tulang Bawang yang terdampak oleh bencana ini. Banyak rumah yang mengalami kerusakan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada yang sampai rata dengan tanah. Ada juga yang atapnya terbang, jadi mereka kalau hujan pasti basah. Bahkan ada juga 2 korban jiwa yang meninggal akibat bencana ini. Mari kita doakan mereka. Kita doakan juga pemerintah setempat agar bisa menolong masyarakat yang terdampak ini dengan maksimal. Kita doakan untuk keluarga yang berduka supaya Tuhan berikan penghiburan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat sedih ketika mendengar ada bencana yang terjadi di Tulang Bawang, Lampung. Di tengah
kondisi pandemik COVID-19 yang juga masih harus kami lalui. Oh Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat di sana yang kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal, atau tempat tinggalnya mengalami kerusakan parah. Tolong mereka ya Tuhan. Pakailah pemerintahan setempat untuk bisa menolong masyarakat dengan maksimal. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga dari korban jiwa akibat bencana ini. Berikan mereka penghiburan ya Tuhan, berikan mereka kekuatan sehingga mereka bisa terus menjalani hari-hari mereka bersama dengan Tuhan, dengan penuh pengharapan. Kami serahkan seluruh masyarakat tulang bawang yang terdampak oleh puting beliung ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita yang lemah, mari kita kembali berdoa. Kita berdoa untuk kerohanian dan ekonomi jemaat GKI Palembang di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa biarlah di tengah situasi yang sulit, setiap jemaat Tuhan tetap mengalami pertumbuhan rohani. Dan setiap jemaat Tuhan mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, makasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini secara khusus kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, jemaat GKI Palembang dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami rindu biarlah di masa-masa yang sukar ini, setiap jemaat Tuhan bisa tetap mengalami pertumbuhan rohani di dalam Engkau. Sehingga sungguh-sungguh jemaat-Mu tidak padam imannya, tetapi semakin memiliki iman yang berkobar-kobar di dalam mengikut Engkau. Dan kami juga melihat ya Tuhan bahwa banyak di antara kami yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Dan kami tidak takut kekurangan. Karena kami punya Allah yang begitu besar, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap beriman teguh kepada Engkau dalam situasi apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk keluarga dari almarhum Ibu Helen yang sedang berduka. Keempat anaknya, mari kita doakan dalam pekerjaan yang dilakukan, Tuhan memberkati. Bagi anaknya yang masih sekolah, juga Tuhan tolong masa studinya. Dan secara khusus kita berdoa di masa-masa duka ini supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka untuk menjalani hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang berdoa kepadamu. Kami menyerahkan keluarga dari almarhum Ibu Helen, yaitu keempat anaknya yang sedang mengalami kedukaan. Oh Tuhan, berikan mereka penghiburan yang daripada Engkau. Di masa-masa duka ini, biarlah mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah mereka tetap bisa merasakan ada kebaikan Tuhan hari lepas hari. Dan kami berdoa untuk mereka yang masih bekerja, untuk mereka yang sekolah. Engkau berkati setiap kegiatan mereka. Engkau pimpin mereka untuk tetap
menjalani hari dengan penuh semangat karena ada pengharapan di dalam Kristus. Ini doa kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami sakit penyakit. Mari kita doakan agar Tuhan berikan kekuatan, agar Tuhan memulihkan setiap kesehatan jemaat Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit pinggang, sakit lutut, ataupun mengalami sakit-sakit lainnya, kanker, ataupun sakit-sakit yang lainnya ya Tuhan. Jamalah mereka, berikan mereka kekuatan, hiburkanlah mereka, sehingga di tengah-tengah penyakit yang mereka alami, mereka tetap bisa melihat Tuhan. Mereka tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, karena Tuhan tidak meninggalkan mereka, meskipun mereka harus mengalami sakit. Ya Tuhan, jamalah mereka, pulihkanlah kesembuhan, pulihkanlah kesehatan mereka, berikan kesembuhan kepada setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Ini doa kami kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur gereja kita telah menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita dan juga bagi jemaat kita yang membutuhkan. Kita bersyukur pelayanan sosial dari tim tanggap darurat COVID-19 bisa dijalankan di gereja kita. Mari kita berdoa untuk kesehatan dan kerjasama tim yang ada. Kita doakan untuk kesehatan tim tanggap darurat COVID-19 GKI Palembang, karena mereka harus membagi-bagikan sembako kepada orang banyak. Mari kita doakan juga untuk dana yang dibutuhkan, supaya Tuhan terus cukupkan. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur gereja kami terus bisa menjadi berkat secara nyata melalui tim tanggap darurat COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap tim yang ada di dalamnya. Berikan mereka kesehatan, kerjasama yang baik, juga berikan mereka kesehatan yang prima, sehingga ketika mereka membagi-bagikan sembako kepada orang yang diberikan, sungguh Tuhan yang melindungi mereka, sungguh Tuhan yang memberikan kemampuan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk dana yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan terus mencurahkan dana, sehingga gereja kami terus bisa menjadi berkat bagi lebih banyak lagi orang yang membutuhkan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dengan iman kita katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa-doa kami kepadamu dengan keyakinan, dengan iman bahwa Engkau mendengar semua doa kami dan Engkau akan menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan sebentar kami akan mengakhiri kebaktian doa malam pada hari ini. Kami akan menutupnya dengan berdoa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah doa malam kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.